Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada anak-anakku sekalian, siswa baru atau murid baru MTS Ma'arif NU 1 Pekuncen. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat meskipun dalam kondisi pembelajaran daring. Untuk materi hari ini atau pagi hari ini adalah Aswaja KNU-an, Ahlussunnah wal Jamaah KNU-an. Materinya nanti akan saya bagi menjadi 3 bagian: muqaddimah, materi, dan penutup. Untuk muqaddimah, pertama saya perkenalkan diri. Saya nama Hasyir Abdul Aziz, asal dari Cikembulan, mengajar sejak tahun 2000, jadi kalian belum lahir ya. Dan untuk nambahi perkenalan, mari kita sama-sama menyanyikan atau melakukan sholawat NU ya. Bagi anak-anak MI yang berasal dari MI mungkin sudah hafal, tapi kalau yang dari SD mungkin masih belum, nanti sambil mendengarkan. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam wa idhari syair ala tariqati jam'iyati nadatil ulama wa idhari syair ala tariqati jam'iyati nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah 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 Allah. Thambitu ansur al-jam'iyah jam'iyah nadatil ulama li'la'i kalimatillah jam'iyah nadatil ulama. Oke, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pendidikan KNU-an Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagi yang dari MI itu sudah sering mendengar mata pelajaran KNU-an, tapi bagi yang SD mungkin agak asing. Jadi ini ada keterangan yang ambil tengah-tengah lah. Bagi yang MI mungkin sudah menjadi lebih tahu lagi tentang KNU-an. Bagi yang dari SDMI ya menjadi tahu, mengerti. Pertama, tentang NU itu sendiri, bahwa NU adalah sebuah lembaga atau organisasi yang didirikan oleh para ulama, khususnya ulama pondok pesantren. Yang paling harus kalian ingat bahwa NU itu didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sifatnya spesifik, ya, khusus ya, tentang Ahlussunnah wal Jamaah. NU sendiri prosesnya panjang, cuman secara garis besar, titik garis besarnya, yang pertama itu organisasi sebagai cikal bakal ya, dari Nahdlatul Ulama
ada 3 organisasi atau lembaga yang mengawali, yaitu Nahdlatul Wathon, artinya kebangkitan kebangsaan atau kebangkitan bangsa. Kemudian ada Nahdlatul Tujar, yaitu kebangkitan para pedagang atau saudagar. Kemudian ada Taswirul Afkar, yaitu kebangkitan pemikiran. Itu semua terjadi pada tahun 1916, 1918, dan 1919. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang sehat, yang kuat, yang semangat, yang hebat, yang baik. Maaf Pak Guru, untuk melanjutkan materi tidak bisa menggunakan visualisasi atau video, saya menggunakan audio atau suara. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangatan dari anak-anak sekalian, karena keterbatasan media dari Pak Guru sehingga menggunakan media suara. Mudah-mudahan jelas, tetap jelas, bisa diikuti dengan baik. Dilanjutkan untuk materi tentang KNU-an Aswaja. Jadi NU itu sebuah organisasi sosial keagamaan. Kegiatannya meliputi pendidikan, sosial, kemudian dakwah, tidak menyangkut atau tidak menggarap tentang persoalan politik terutama ya. Jadi NU itu bebas dari kegiatan politik, artinya tidak terjun langsung, tidak berkegiatan langsung dengan persoalan politik praktis seperti partai-partai itu loh ya, tidak. Jadi lebih kepada keagamaan, sosial, kemasyarakatan ya, pendidikan terutama, dan dakwah. Itu NU sesuai dengan tujuan awal, yaitu mempertahankan, mengamalkan, dan mengembangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan komitmen dari para pendiri NU. Maka kalian sudah beruntung, alhamdulillah, bersyukurlah dengan kalian berada di lingkungan MTS Maarif NU 1 Pekuncen, karena NU itu mempunyai alat organisasi yang disebut sebagai perangkat organisasi sesuai dengan ADART-nya yang terbaru di Jombang kemarin ya, Muktamar ke-33 itu memutuskan tentang perangkat organisasi yang terdiri dari badan otonom, lembaga, dan badan khusus. Dulu itu ada Lajnah. Nah, sekarang Lajnah sudah diadakan, kemudian untuk yang Lajnah saja itu dimasukkan ke lembaga. Kalau badan otonomi itu perangkat yang mengurusi segmen-segmen atau anggota-anggota dengan kategori-kategori khusus, seperti perempuan yang sudah dewasa, muslimat, perempuan yang masih muda, fatayat, pelajar-pelajar Ibnu. Kalau yang laki-laki itu ada yang muda Ansor, ada yang pelajar Ibnu ya. Itu perangkat organisasinya itu badan otonom. Nah, kalau lembaga banyak sekali, namun kalian berada dalam satu lingkup keluarga lembaga ma'arif, yaitu yang khusus bidang pendidikan. Jadi, alhamdulillah kalian itu akan menjadi penerus-penerus para ulama-ulama. Jadi kalian bangga dan bersyukur ya, sebagaimana tujuan utama yang didirikan atau yang dirumuskan oleh para pendahulu NU. Sebagaimana kalian yang dari MI sudah kenal, sudah sering mendengar pendiri-pendiri NU, tokoh utamanya ya, semua utama, cuman diantara utama ada yang paling atau yang diprioritaskan ya, seperti beliau Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Bisi Sansuri, kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah ya. Ketiga serangkai yang mempunyai mobilitas luar biasa terhadap pendirian NU. Oleh karena itu
kalian harus mengenal lebih dekat dengan tokoh-tokoh NU, baik pendirinya kemudian para penerus-penerusnya ya. Karena kalian sudah berada di NU lah. Kemudian untuk mengetahui apakah NU benar-benar NU atau belum, maka kembali ke belakang, yaitu dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebuah kelompok, sebuah golongan yang mengikuti ajaran-ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, terutama Al-Khulafaur Rasyidin atau sahabat yang 4. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau NU itu dari situ ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang secara akidah mengikuti 2 tokoh, itu Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, dan secara fikih mengikuti 4 madhab fikih atau syariat ya. Amaliyah-amaliyahnya ya, itu meliputi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, kita orang NU itu mengikuti 1 madhab dari 4 jadi 1, tidak boleh mencampur-campur, yaitu madhab Syafi'i. Kenapa dipilih? Karena paling proporsional dan paling sedengen ya, dibanding dengan yang lain. Bukan berarti yang lain tidak baik ya, yang lain baik, hanya saja untuk orang Indonesia, dan bahkan banyak dari muslimin dunia itu memilih madhab Syafi'i. Nah, kalian juga masuk dalam lingkup madhab Syafi'i karena itu tadi ya, lebih sedengen lah ya, sedengen itu bahasa sederhananya seperti itu. Itu dari sisi amaliyah fikih. Nah, kalau dari akhlak atau tasawuf itu 2 mazhab, Al-Ghazali dan Junaidi, Imam Junaidi Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Nah, itu dari sisi Ahlussunnahnya. Kemudian kalau mau mengerucut kepada NU itu harus dilihat juga gerakan-gerakannya. Gerakannya itu mengikuti alur gerakan yang diarahkan oleh para ulama NU ya, jadi tidak ngawur ya, tidak sembarangan. Itu gerakannya, dan juga pemikiran dan wawasannya itu pemikiran wawasan yang sesuai dengan ajaran-ajaran ulama NU sebagai penerus daripada Nabi dan sahabat. Itu NU ya. Jadi di samping secara tauhid atau keimanan atau akidah ya, sama tauhid, keimanan, akidah, secara amaliyah berarti itu fikih, secara akhlak ya, itu berarti tasawuf, dan secara gerakan atau harokah ya, harokiyah atau harokah gerakan, dan fikriyah pemikiran, adiyah atau tradisi. Nah, tradisinya ini beda dengan lembaga atau organisasi lain ya. Seperti kalian ketahui di masyarakat ada tahlilan, ada maulidan, ada sholawatan, ada manakiban ya, termasuk ziarah, dan masih banyak tradisi-tradisi di NU yang harus kalian pertahankan, lestarikan, bahkan dikembangkan melalui kelompok-kelompok, termasuk nanti di MTS ya. Di MTS ada Jamaah Khatmil Quran, ada Jamaah Maulid, Tiba, Hadroh, itu tradisi NU. Jadi kalau gerakannya, pemikiran wawasannya, kemudian tradisinya itu mengikuti alur ulama NU, lah itu baru dikatakan NU yang betul-betul NU. Nah, kalau sekedar amaliyahnya banyak orang-orang di luar sana yang punya amaliyah seperti NU, tapi gerakannya berbeda, pemikirannya berbeda, tradisinya banyak yang beda juga ya, berarti ya bukan NU. Maka spesifik NU itu ya Ahlussunnah, cuman lebih spesifik, lebih khusus ya. Jadi tidak lepas dari itu semuanya ya. Nah, oleh karena itu kalian harus terus semangat belajar, terus semangat mengikuti perkembangan ya daripada Jamiah Nahdlatul Ulama melalui lembaga Ma'arif. Makanya dari MTS ini ikuti dengan baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti pas, karena sebentar loh, 3 tahun itu waktunya sebentar sekali ya, waktunya sebentar sekali ya. Lah saja perhatikan saja, nanti baru masuk sudah semester, nanti langsung naik kelas 2, naik kelas 3, tidak terasa betul, perjalanannya sangat cepat.
Nah makanya ketika ingin mengembangkan ke NU-an dan ke aswajaan, nanti setelah di MTS bisa masuk ke pesantren, pondok pesantren. Tapi harus hati-hati, apalagi kalian yang sekarang sudah berada di pondok, misalnya di Karangpundung, di Parakan Sinjang ya. Nah itu sebagai modal awal, nanti setelah lulus MTS masuk ke pesantren yang lebih luas lagi pemahamannya atau wawasannya. Tapi harus hati-hati karena sekarang pondok juga banyak yang bukan NU, harus hati-hati ya. Maka ketika mau masuk ke pondok ya perhatikan pondoknya itu atau mungkin konfirmasi kepada saudara atau kepada kiai yang paham betul tentang pondok-pondok NU khususnya di wilayah Jawa Tengah. Lah kalau yang keluar dari Jawa dari Banyumas ya, kalau yang mau keluar dari Banyumas itu lebih lagi harus hati-hati ya. Nah itu masuk, atau mau melanjutkan ya masuk lagi ke Ma'arif lagi, SMK Ma'arif, MA Ma'arif, atau SMA SMK yang ada di satu atap dengan pondok pesantren, itu juga bisa. Nah, itu untuk mengembangkan nilai-nilai keaswajaan, nilai-nilai ke-NU-an. Itu betul-betul harus apa ya, teliti, jangan sampai keliru, jangan sampai nanti salah pilih gajukan di belakang nanti, karena generasi kalian adalah generasi penerus dari para ulama-ulama yang sudah terdahulu ya. Nah ini materi KNU-an kan luas ya, aswaja KNU-an Ahlussunnah Jamaah itu luas ya, luas sekali ya. Nah untuk materi secara mendalam, lebih mendalam nanti akan disampaikan pada saat materi-materi berikutnya. Ini hanya sebagai awalan pengenalan. Kalian mengenal NU ya, kemudian mengenal kepengurusan NU, bahwa kepengurusan itu berbeda dengan kepengurusan lain sejak dulu. Awal permulaan itu ada istilah Rois Akbar yang dijabat oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu istilahnya sekali itu untuk penghormatan yang luar biasa terhadap ulama yang sangat berpengaruh ya di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi ya, sistem penamaannya saja karena bergerak di bidang keagamaan, namanya ya lebih ke Arab-Araban gitu loh. Misalnya Dewan Pelaksana atau pengurus pelaksana namanya Tanfidiyah, pengurus apa namanya itu ya, penentu atau pembuat kebijakan itu namanya Syuriah. Jadi ada Dewan Syuriah, ada Dewan Tanfidiyah. Tanfidiyah itu melaksanakan rumusan-rumusan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dewan Syuriah. Itu dari bawah sampai atas. Jadi perangkat organisasi NU itu lengkap sekali. Dari atas pusat PBNU, di wilayah provinsi namanya PWNU, pengurus wilayah, kemudian di kabupaten kota namanya pengurus cabang PCNU, dan di kecamatan seperti Pekunjen itu namanya MWC, Majelis Wakil Cabang. Majelis Wakil Cabang NU. Kemudian di ranting, di desa namanya pengurus ranting. Terus di tingkat bawahnya lagi ada yang tingkat kadus, grumbul, atau bahkan tingkat masjid musola namanya pengurus anak ranting. Ya sama kemudian ada Dewan Syuriah, ada Dewan Tanfidiyah. Kemudian sebagai yang paling sepuh, penghormatan yang paling sepuh ya, itu dikatakan sebagai pengurus Dewan Mustasyar. Mustasyar itu memberi nasihat-nasihat baik diminta ataupun tidak. Nah itu sekilas ya, sekilas aswaja, bahwa aswaja itu adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah sebagaimana hadis Nabi ya, bahwa Islam akan terpecah menjadi 73, satu masuk surga, yang 72 itu akan masuk ke neraka. Islam pada Islam ya, sama-sama Islam. Jadi menurut hadis itu pada akhirnya sih nanti yang namanya orang Islam ya semuanya akan masuk surga ya, hanya ada prosesnya. Nah kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas sudah diputuskan oleh Nabi, sudah disampaikan oleh Nabi akan dimasukkan ke surga. Makanya semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, semua mengaku, yang kelompok ini kelompok ini mengakunya semua Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalian harus hati-hati. Nah kelompok yang diselamatkan. Nah, NU itu masuk berada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah.
Itu ini singkat sekali ya. Mudah-mudahan menjadi bekal utama bagi kalian untuk pembelajaran ke depan ya. Kemudian yang terakhir ya, tugas untuk kalian nanti ya, tugas untuk kalian di ranting masing-masing itu ada pengurus NU ya. Ini tugas untuk kalian ya, nanti ditulis, bisa langsung di HP atau ditulis di kertas, dipoto ya. Tapi lebih baik langsung ditulis di HP saja, nanti jadi langsung diterima oleh panitia. Kalian mengirimkan ke panitia ya, panitia PPDB ya. Nomor siapa yang ada di HP kalian itu bisa Pak Kuku, Pak Samsul, Pak Arif, mungkin Pak Misbah, pokoknya Bu Siti Afia. Siapa yang ada nomornya kalian kirim susunan pengurus lengkap ranting. Nah, misalnya ranting Karanglesem, ranting Candi Negara, ranting Glempang, mana lah pokoknya kalian dari ranting mana, nama, kelas 7 apa, bagian apa. Nah, nanti tugasnya susunan lengkap pengurus NU ranting mana. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan kalau di mana-mana. Suatu saat dibalik ke sekolahan, ke madrasah juga harus pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan dan pakai sabun ya, karena situasi belum kondusif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.